Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelumnya ini tidak hadir semua ya, sepertinya Doni tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak ada ya. Nah, lain kali kalau misalkan enggak hadir itu mengantar surat izin dulu ya, nanti dititipkan ke temannya lain atau diantarkan oleh orang tua. Oke, selanjutnya kemarin pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat agar kalian semua bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, kemudian bisa menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui, dan kita bisa mengetahui hikmah setelah kita mempelajari iman kepada malaikat. Oke, selanjutnya karena kita mempelajari terkait dengan iman kepada malaikat, minggu lalu kita sudah mempelajari apa sih itu iman. Nah, iman menurut bahasa itu ada 3 pengertian. Yang pertama itu percaya, yang kedua itu keteguhan hati, dan yang ketiga yaitu ketetapan batin. Iman menurut bahasa itu ada 3. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua? Keteguhan hati. Yang ketiga? Ketetapan batin. Ya, jadi iman menurut bahasa itu merupakan pengertian dari percaya, keteguhan hati, dan ketetapan batin. Paham atau belum? Paham ya? Paham. Jadi dari ketiga pengertian ini, iman kepada malaikat dapat disimpulkan yaitu percaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk menjalankan perintah. Jadi pengertian iman kepada malaikat menurut istilah yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat untuk menjalankan perintahnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini boleh dihapus? Boleh ya. Selanjutnya kita itu juga harus mengetahui 10 macam malaikat, 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu ya. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya yaitu memberi rizki. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Munkar. Malaikat Munkar tugasnya yaitu menanyai manusia dalam kubur. Yang keenam malaikat Nakir. Nah, malaikat Nakir itu tugasnya sama seperti malaikat Munkar, yaitu bertanya dalam kubur.
Yang ketujuh, malaikat rokib. Ada yang tahu malaikat rokib tugasnya apa? Belum ya? Malaikat rokib itu tugasnya mencatat amal baik. Kemudian yang kedelapan, malaikat atid. Tugasnya yaitu mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat malik. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka ya. Kemudian yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah, ini ada 10 malaikat beserta tugasnya. Kemudian Pak Guru punya sebuah nyanyian ya, sholawat, namun untuk liriknya ini diganti 10 malaikat beserta tugasnya seperti ini. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki, Israil mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Seperti itu ya. Nanti bisa dihafalkan. Kemudian minggu selanjutnya nanti bisa maju seperti itu, bisa hafal. Pakai selawat seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan 10 macam malaikat beserta tugasnya. Udah paham? Udah ya? Nah, udah. Jadi, kemudian Pak Guru punya sebuah puzzle. Nanti kalian bisa ambil dua puzzle. Kemudian nanti dibacakan dapat nama apa sih? Nama malaikat apa nanti dibacakan. Kalau ambil dua. Nah, kemudian dibacakan dapat apa? Nova. Israil. Tugasnya yaitu Israil tugasnya nyawa. Ya, lalu dan Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ya, Mbak Titis dapat Jibril menyampaikan wahyu. Dan dapat Mikail ya. Tugasnya memberi rizki. Jadi udah paham ya terkait dengan 10 macam malaikat beserta tugasnya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari terkait dengan macam-macam malaikat beserta tugasnya, kita itu bisa mengambil hikmah yang dapat dipelajari. Yang pertama, dengan kita mempercayai iman kepada malaikat, kita bisa hidup tentram. Kita bisa hidup tentram karena kita itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat. Yang kedua, kita itu dianjurkan agar tidak bersikap sombong. Jika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, kita itu tidak boleh bersikap sombong. Karena setiap manusia atau setiap makhluk yang diciptakan oleh malaikat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kita tidak boleh atau kita itu harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.
dan menjauhi larangan. Itu berkaitan dengan hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita itu dapat hidup tentram. Yang kedua, tidak bersikap sombong. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Paham ya semuanya? Paham. Lalu untuk pada pagi hari ini kita cukupkan. Kemudian jangan lupa seperti biasa ya, nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku paket yang sudah disediakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.